Ngopi Pagi bersama Kontradiksi Alkitab seri yang ke-21. Sahabat pernah mendengar? Tuduhan Bani terjemahan mengatakan Islam tukang takia. Padahal mereka tidak tahu apa itu takia. Pokoknya, kalau menurut umat terjemahan, ketika mereka mau mengatai tukang bohong atau kadzib, pasti bilang takia. Maunya dianggap pintar, padahal tidak mengerti apa kadzib, apa takia. Apa takia menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya Ahkamu Ahli Zimmah? Takia adalah seorang hamba mengatakan berbeda dengan apa yang diyakininya untuk menghindari yang akan menimpanya apabila dia tidak berkata dengan cara takia. Dan syarat boleh bertakia yaitu apabila di sana ada ketakutan terjadi sesuatu yang tidak disukai. Maksudnya, sesuatu yang tidak bisa selamat dari kejahatan kecuali dengan takia, baru diperbolehkan. Sesuai QS Al-Baqarah ayat 173. Yang artinya, tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa sedang dia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Jadi, bedakan kadzib yang artinya bohong dengan takia yang artinya adalah takut. Ya maklumlah, Bani terjemahan. Lanjut, umat Kristen biasanya koar-koar, dalam ajaran kami tidak ada ajaran takia, itu hanya ada di Islam. Benarkah demikian? Dalam Bible memang tak ada kalimat takia, tapi takia sendiri sudah dipakai Paulus. Bahkan, bukan hanya takia, Paulus juga melakukan kadzib, dusta atau bohong. Mau tahu faktanya? 1. Paulus bertakia ketika nyawanya terancam. Sahabat lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 25. Tetapi ketika Paulus diterlentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, "Bolehkah kalian menyesah seorang warga negara Rom, apalagi tanpa diadili?" Nah, takia Paulus di ayat ini saat peristiwa Paulus mengabarkan kerasulannya hingga diamuk massa dan akan dilenyapkan. Maka ditangkap oleh tentara Romawi untuk disesah. Nah, dengan takianya Paulus selamat, padahal sebelumnya di Mahkamah Agama Paulus mengaku orang Farisi. Lihat Kisah Para Rasul 23 ayat 6. Di ayat ini, Paulus dengan lantang mengatakan, "Aku adalah orang Farisi, keturunan orang Farisi," katanya kan. Jadi jelas ahli takia sebenarnya adalah Paulus. 2. Paulus terbukti kadzib, pendusta atau pembohong. Perhatikan Roma 3 ayat 7. Di sana berbunyi, "Tetapi jika kebenaran oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?" Dalam ayat ini, Paulus mengakui kebenaran dengan kedustaan bagi kemuliaan Tuhan. Sahabat bisa cari arti kata dusta menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, di sini dikatakan dusta adalah tidak benar tentang perkataan atau bohong. Artinya apa? Kemuliaan Tuhan bubuhi kebohongan atau dengan perkataan bohong Paulus. Bagaimana mau dikatakan kebenaran? Jika sudah ada kalimat dusta, maka sudah dapat dipastikan tidak ada kebenaran apapun itu. Terlebih, pernyataan Paulus bertentangan atau kontradiksi dengan apa yang diperintahkan Tuhan di dalam Keluaran 23 ayat 1. Perhatikan kalimatnya. "Janganlah kalian mengabarkan kabar bohong atau dusta." Ya. Lanjut, "Janganlah engkau membantu orang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar." Juga, sahabat bisa lihat di dalam Imamat 19 ayat 11. Di sana dikatakan, "Jangan kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan jangan kamu berdusta seorang kepada sesamanya." Jadi fix, Paulus berseberangan dengan perintah Tuhan dan terbukti dia seorang ahli takia dan seorang pendusta. Salam akal sehat. Jangan lupa share, like, and subscribe, dan nyalakan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video ngopi kontradiksi Alkitab episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.